Selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau gali salah satu buku pengembangan diri yang legendaris banget nih, How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Kita pakai kutipan-kutipan penting dari bukunya, ringkasan, sama beberapa komentar modern juga. Intinya kita mau ambil prinsip-prinsip utamanya buat Anda semua ya. Betul. Buku ini kan terbitnya udah lama ya, 1936. Tapi kok ya, prinsipnya masih relevan banget sampai sekarang. Carnegie itu menekankan kalau kemampuan berinteraksi itu seringkali lebih penting loh daripada sekedar skill teknis. Jutaan orang udah baca ini, nyari cara biar lebih, ya, disukai, lebih persuasif, lebih efektif lah dalam hubungan. Yuk kita coba bedah beberapa ide kuncinya. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Prinsip pertama dari Carnegie, jangan mengkritik, menyalahkan, atau mengeluh. Kenapa sih? Ini fundamental banget. Dia kan kasih contoh tuh, bahkan penjahat kayak Al Capone aja merasa dirinya bener, gitu kan? Merasa disalahpahami. Nah, kalau mereka aja gitu, gimana orang biasa? Iya, itu dia. Karena kritik itu rasanya nyerang banget ke harga diri seseorang. Langsung bikin orang jadi defensif, bukan mikir. Jadi sibuk ngebela diri, bukan dengerin masukan. Makanya contoh Lincoln yang nggak jadi kirim surat kritik ke General Meade itu pas banget. Lincoln sadar surat itu cuma bakal nyakitin, nggak memperbaiki apa-apa. Jadi daripada ngeritik, mending coba pahami dulu ya. Persis. Carnegie nyaranin gitu. Coba pahami kenapa orang ngelakuin itu. Kayak cerita pilot Bob Hoover ke mekaniknya yang salah isi bahan bakar itu loh. Dia fokus ke pemahaman, pengampunan. Itu jauh lebih efektif. Kritik itu ya nutup pintu komunikasi aja. Nah, dari yang dihindari, kita geser ke yang perlu dibangun. Ada satu cara simple tapi wah efeknya luar biasa kata Carnegie. Ingat dan gunakan nama orang. Carnegie bilang nama seseorang itu adalah suara termanis dan terpenting buat orang itu. Mengingat nama itu kayak ngasih sinyal, "Hei, Anda itu penting." Oh iya, bener banget. Itu personal sekali rasanya ya. Kayak contoh si Jim Farley itu manajer kampanyenya Roosevelt, katanya bisa hafal 50.000 nama depan. Gila sih. Iya kan? Atau contohnya Nottingham yang nyapa pekerja kantin, Yunis pakai namanya. Langsung berubah tuh sikap si Yunis yang tadinya murung. Jadi ini bukan sekedar trik memori ya, tapi lebih ke menunjukkan penghargaannya. Betul, menunjukkan kita peduli sama dia sebagai individu. Lupa nama atau salah eja itu bisa jadi blunder kecil tapi ngeselin gitu. Butuh usaha memang, tapi hasilnya sepadan banget. Sip, lanjut ke prinsip berikutnya. Ini menarik nih. Bangkitkan keinginan dalam diri orang lain. Maksudnya di mana tuh? Nah, ini inti dari persuasi ala Carnegie. Satu-satunya cara bikin orang mau melakukan sesuatu adalah dengan bikin mereka pengen melakukannya. Jadi fokusnya bukan ke apa yang kita mau. Tapi apa yang mereka mau? Gitu. Tepat. Contohnya Stan Novak yang mau anaknya masuk TK. Dia nggak maksa, tapi dia sama istrinya malah bikin daftar kegiatan seru di TK. Terus mereka peragain dengan antusias. Akhirnya, anaknya yang jadi pengen banget ke TK. Wah, cerdik ya. Jadi kita harus lihat dari sudut pandang mereka dulu ya. Iya, selalu gitu. Tanya ke diri sendiri, orang ini maunya apa sih sebenarnya? Terus, coba hubungkan tujuan kita sama keinginan mereka. Kalau kita bisa bikin keinginan itu muncul kuat di diri mereka, wah, dukungan mereka pasti kita dapat. Kayak contoh anak kecil yang sepedanya direbut itu ya. Ayahnya nggak nyuruh makan, tapi bilang, makan bikin kuat biar bisa ngalahin si pengganggu. Langsung termotivasi anaknya. Persis. Itu dia intinya. Bukan manipulasi loh ya, tapi lebih ke penyelarasan motivasi yang tulus. Terus, ada lagi nih yang krusial banget buat jaga hubungan baik. Biarkan orang lain menyelamatkan muka. Maksudnya, jangan sampai kita mempermalukan orang lain. Oh, ini penting banget. Apalagi di depan umum ya. Betul banget. Bahkan kalau mereka salah atau perlu dikoreksi, contoh klasik ya, General Electric sama si Charles Steinmetz. Dia kan jenius listrik, tapi manajer yang ya kurang bagus. GE nggak mecat atau ngeritik habis-habisan, tapi mereka kasih gelar baru yang keren, Consulting Engineer. Buat kerjaan yang emang udah dia lakuin. Terus, posisi kepala departemen diisi orang lain. Jadi Steinmetz tetap merasa dihargai, GI juga dapat tujuannya tanpa konflik ya. Cerdas. Iya kan? Menjaga harga diri orang itu penting banget.
Kritik langsung, apalagi di depan orang banyak, itu sakitnya bisa lama. Mikir sebentar, pilih kata-kata yang pas, pahami perasaan orang lain, itu bisa banget ngebantu jaga hubungan. Tapi kadang pendekatan menyelamatkan muka ini apa nggak malah jadi kayak menghindari kebenaran gitu? Kayak nggak jujur. Pertanyaan bagus tuh. Ini bukan soal bohong atau menghindari kebenaran, tapi soal cara penyampaiannya dan waktunya. Menyelamatkan muka itu soal menjaga martabat. Dengan menjaga martabat, kita justru membuka pintu buat diskusi yang lebih konstruktif nanti, mungkin secara pribadi. Kalau udah dipermalukan di depan umum, wah, pintu itu biasanya ketutup rapat. Jadi ini lebih ke strategi jangka panjang sih. Jadi kalau kita rangkum nih ya, prinsip-prinsip Carnegie ini mulai dari nahan kritik, ingat nama, pahami motivasi orang, sampai jaga muka, semuanya itu bakal efektif kalau dasarnya tulus. Maksudnya tulus gimana tuh? Ya, apresiasi yang jujur, minat yang beneran ke orang lain, bukan sekedar trik atau teknik manipulasi gitu. Oke. Jadi, tantangan buat kita semua mungkin ya minggu ini, coba pilih satu aja prinsip ini. Misalnya fokus deh ingat nama orang yang baru ketemu, terus pakai namanya pas ngobrol. Atau pas lagi gatel banget pengen ngeritik, coba tahan dulu. Usahain pahami dulu kenapa dia begitu. Lihat deh apa yang terjadi. Setuju. Tapi mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam ya buat direnungkan. Daripada cuma mikir gimana cara mempengaruhi orang, gimana kalau kita coba tanya, gimana ya caranya interaksi ini bisa bikin kita berdua, saya dan dia, merasa lebih dihargai dan dipahami? Nah, itu dia. Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal memenangkan teman, tapi jadi versi diri kita yang lebih baik dalam berhubungan dengan sesama.